Apa kemarin belum dapat update-nya? Sebelum datang? Sebelum kami berangkat sih sudah, cuma karena keyakinan mama saya bahwa Pastor Simon lah yang dapat menentukan dia. Oh gitu ya? Iya. Walaupun sudah dapat kabar pelayanan ditutup, tapi keinginannya tetap harus datang kemari ya Inang ya? Iya. Mereka yang rindu dengan keyakinan dari diri mereka untuk didoakan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Jadi jangan selalu arahnya, fokusnya, kritikannya, tuduhannya kepada Pastor Andi Simon. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu ulasan dengan judul kabar terbaru seputar doa kesembuhan Pastor Andi Simon. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan penting dan menarik, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Pagi ini saya akan masuk ke Anugerah Homestay karena di dalam ini ada beberapa orang yang datang dari daerah dan sampai saat ini belum bertemu dengan Pastor Andi Simon. Inilah kondisi di dalam Anugerah Homestay. Permisi. Iya, selamat pagi. Dari mana ini? Dari Riau, Pangkalan Kerinci. Dari Riau, Pangkalan Kerinci. Yang sakit siapa? Mama. Mama ya. Halo Inang. Sakit apa Inang? Stroke. Stroke. Iya. Dengan ibu siapa ini ya? Ibu Masni Butar. Ibu Masni Butar-Butar. Dengan abang? Anaknya Anaknya Pak Saris Rega. Saris Regar. Nah, ini dengan menantunya. Oke. Ini kapan datang ke Balikpapan ya? Hari Senin Tanggal 28. Tanggal 28 datang ke Balikpapan. Sampai saat ini belum pernah ketemu dengan pastor? belum. Belum pernah ya? Tapi kami udah sering nunggu di depan gerbang YAS. Ya gitu ya, tapi belum ketemu ya. Belum pernah. Oh, ya. Kita berharap ya. Masalahnya memang karena COVID ini pelayanan Pastor Andi Simon sementara ditutup. Apa kemarin belum dapat update-nya? Sebelum datang? Sebelum kami berangkat sih sudah, cuma karena keyakinan mama saya bahwa Pastor Simon lah yang dapat menentukan dia. Oh gitu ya. Iya. Walaupun sudah dapat kabar pelayanan ditutup, tapi keinginannya tetap harus datang kemari ya Inang ya? Iya. Oh, apa yang membuat Inang begitu harus datang ke Balikpapan menemui Pastor Andi Simon? Aku keinginan mama ke sini ingin sembuh. Itu yang keinginan mama, makanya ke sini. Bilang aja. Keinginanku Pak Ingin sembuh, ingin disembuhkan ya? Ingin disembuhkan sama pastor. ingin sembuh sama pastor. Iya, iya, iya. Ya, ini kan masih dalam kondisi COVID ini memang agak sulit. Rencananya untuk berapa lama di Balikpapan? Kalau mama sih harus jumpa, Harus jumpa ya, baru pulang. baru pulang. Satu kali pun itu udah kami syukuri. Begitu ya? Untuk jamahannya itu minuman sekali. Dan setelah itu keimanan mama, imannya lagi untuk kedepannya bagaimana dan bagaimana. Yang penting keinginannya harus ketemu dulu sama pastor ya. Iya Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan pastor menonton video ini ya. Kita hanya bisa menunggu. Ya Bu ya. Oke. Ya, silakan ditunggu. Hari ini tadi malam ada orang yang datang dari Momere, dari Durian Jaya. Saya akan coba bertanya ya. Permisi. Halo, Ibu Maria
Dari mana, Bu? Dari Flores sampai Timur. Dari Maumere. Yang sakit siapa itu? Kecil sama saya. Oh, wah, ada 3 orang anaknya ya? Oh, suaminya mana, Bu? Karena termodal katanya jadi bisa lockdown. Oh, kena lockdown. Jadi nggak bisa datang. Iya. Oh. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita lihat, Ibu ini datang dari Maumere. Yang sakit itu ada ini, sakit apa ya? Benjolan sama mata. Benjolan sama, Benjolan di sini. oh, di bagian perut ya, sama mata. Suaminya di mana sebenarnya? Di Sangkuliran. Ya. Dan suaminya kebetulan bekerja di Kalimantan Timur, duduk di Sangkuliran. Tetapi pada sampai saat ini, ibu ini dengan anaknya belum bisa bertemu dengan pastor. Oleh karena itu, kiranya setelah menonton video ini, pastor mau berkenan menemui mereka ini ya. Ibu kan sudah tahu lagi COVID ini, tapi kenapa masih datang itu? Waktu ini kan libur, mungkin ada sedikit rezeki ada uang sih. Sementara ada uang bisa kesana. Karena sekolah libur dan lagi ada dana gitu ya. Sebelum kemarin nggak tahu kan misalnya Iya. lagi ditutup layanan, nggak tahu ya. Ya kita tetap berharap aja Bu ya, kiranya pastor mau bersedia datang kemari untuk mendoakan hari ini dan keluarga ya. Oke, ya Bu ya. Iya, terima kasih. Iya. Mas Andre, permisi. Ya, selamat pagi Mas. Iya, Wali. Dengan Mas siapa ini? Melkias, Pak. Dengan Pak Melkias. Iya. Ya, dari mana Pak? Makassar. Dari Makassar. Iya. Pak Melkias dari Makassar. Sakit apa ini Pak? Ada selaput yang bocor di kepala paru. Oh, Jadi ada pendarahan tapi sudah perawatan jalan. begitu ya. Iya. Mas nggak tahu kalau lagi ditutup sementara pelayanannya pastor? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Udah berapa hari di Balikpapan? Sekitar 2 hari, Pak. Sudah 10 hari. Iya. Belum pernah ketemu. Belum. Bapak Ibu sekalian, Iya. Pak Melkias ini sudah 10 hari di Balikpapan belum bertemu dengan Pastor Andi Simon. Gimana Pak, harapannya apa ini Ya, sebelum pulang? ya harapannya sih kalau bisa ketemu. Ya kalau memang nggak bisa kerja, kita berusaha lah. Gitu Ya, ya. sebaikannya, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan liputan dari saudara dan sahabat saya, Bapak Rimlen Simanjuntak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, Geraha YHS Tribun Healing Center atau sepanjang Jalan Marta Dinata yang menjadi tempat dari pusat pelayanan hambanya Pastor Andi Simon dihentikan sementara oleh karena adanya lonjakan pandemi virus corona baik secara lokal maupun secara nasional. Itu dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kerumunan, karena salah satu protokol kesehatan adalah menjaga jarak. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ternyata dengan dihentikan sementara seluruh kegiatan pelayanan doa kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Yesus, tidak mengurungkan atau menghentikan kerinduan, niat, dan harapan orang untuk tetap datang ke Balikpapan dengan satu tekad untuk bertemu langsung dengan hambanya Pastor Andi Simon. Ketika kita melihat tadi dari apa yang sudah saya tunjukkan melalui kutipan video dari Bapak Rimlen Simanjuntak, jelas terlihat ada sebuah tempat yang namanya Anugerah Homestay.
di mana mereka datang dari berbagai tempat. Memang yang saudaraku Bapak Rimlen Simanjuntak soroti adalah ada yang datang dari Kerinci Riau, ada yang datang dari Maumere, ada juga yang datang dari Makassar. Saudara dikasihi Tuhan, mereka memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Pastor Andi Simon. Karena di antara mereka ada yang punya keyakinan bahwa ketika Pastor Andi Simon mendoakan mereka, maka mereka yakin akan mengalami lawatan, pemulihan, keajaiban, dan kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti contoh misalnya yang datang dari Kerinci Riau. Beliau bersama dengan anak dan menantunya, mereka punya tekad dan komitmen tidak akan pulang sebelum paling tidak 1 kali saja didoakan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Mungkin ada di antara kita yang berkata, ini orang sudah mengkultuskan Pastor Andi Simon. Barangkali ada orang-orang yang suka nyinyir dan nyeleneh berkata demikian. Tapi perlu saya ingatkan kepada kita, dengan datangnya orang-orang ke Balikpapan, khususnya dengan satu tekad dan kerinduan untuk bertemu dengan hambanya Pastor Andi Simon, hal ini menunjukkan dan mengingatkan kepada kita, kenapa mereka terus-menerus punya kegigihan, keuletan untuk datang ke sana. Kenapa tidak didoakan oleh pastor, pendeta, gembala, dan penatua masing-masing? Justru kita buat terbalik pertanyaannya. Bukan kenapa mengkultuskan. Mereka tidak mengkultuskan, tapi mereka melihat hasil. Memang Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat hasil, buah, karya, prestasi. Ketika mereka mendengar dari orang lain, mereka melihat langsung, barangkali di YouTube, ada banyak orang mengalami lawatan, mujizat, keajaiban, kesembuhan. Hal itulah yang mendorong mereka untuk tetap nekat datang ke Balikpapan, rindu untuk bertemu kepada hambanya Pastor Andi Simon. Pertanyaannya, dalam konteks seperti ini, apakah pantas dan patut kita justru membuat tuduhan, tanda petik menyalahkan hambanya Pastor Andi Simon? Tidak. Kan tidak diundang. Apalagi sekarang ini dalam konteks penghentian sementara. Mereka yang rindu dengan keyakinan dari diri mereka untuk didoakan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Jadi jangan selalu arahnya, fokusnya, kritikannya, tuduhannya kepada Pastor Andi Simon. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya hambanya Pastor Andi Simon punya hikmat untuk mengatasi dan menghadapi konteks di mana saudara-saudara kita yang datang dari Kerinci Riau, dari Maumere, maupun dari Makassar. Bahkan sudah ada yang 10 hari bertahan di sana. Dan tidak tahu sampai kapan. Tapi mereka berharap, mereka yakin, mereka percaya. Ketika hambanya Pastor Andi Simon mendoakan, mereka mengalami keajaiban, mujizat, dan kesembuhan. Apa yang salah di sana? Saudaraku dikasihi Tuhan, justru yang menjadi teguran keras, bahkan telak, kepada para pastor, pendeta, gembala, penatua, termasuk kepada saya secara pribadi. Dan secara spesifik kepada orang-orang yang suka mencampuri urusan orang lain, dengan melontarkan tuduhan-tuduhan palsu, sesat, penipu, ilmu sihir, hipnotis, kundalini, sugesti, energi lain. Apa yang sudah kau buat? Maka yang dibuat adalah hanya mencampuri urusan orang lain. Yang notabene tindakan konkret, buah nyata. Pastor Andi Simon telah berbuah bagi banyak orang. Saudaraku, saya mau mengingatkan kepada kita, ini merupakan teguran telak dan keras kepada para pastor, pendeta, hamba Tuhan, gembala dimanapun berada. Khususnya bagi pendeta, pastor, gembala, penatua, yang mana jemaat yang digembalakan terus menerus rindu, bahkan tanda petik nekat datang ke Balikpapan ingin bertemu langsung dengan hambanya Pastor Andi Simon untuk didoakan doa aliran kesembuhan in Jesus name. Ini merupakan teguran telak kepada kita. Pastor Andi Simon sering berkata, jangan orientasinya, tujuannya datang ke sini. Minta kepada pastor, pendeta, gembala, penatuamu, supaya mereka mendoakanmu karena di dalam diri mereka juga ada kuasa. Tapi mereka tetap nekat
dan ngotot datang ke Balikpapan ingin bertemu dengan hambanya Pastor Andi Simon untuk didoakan doa aliran kesembuhan. Kenapa? Why? Ini renungan kita. Kenapa? Para doktor, master, sarjana teologi. Kenapa? Oleh karena itu, ini perlu menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa mereka ke sana? Kenapa berbondong-bondong orang datang ke sana? Saya kasih tahu kalau tidak adanya pembatasan pandemi virus corona. Pastor Andi Simon sering berkata, K-E-W-A-L-A-H-A-N. Kewalaan. Tapi kenapa mereka ke sana? Karena kita lumpuh. Tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini merupakan satu perenungan yang serius bagi kita. Apakah memang kuasa Tuhan itu hanya dikaruniakan kepada hambanya Pastor Andi Simon, tidak kepada pendeta, pastor, gembala, penatua yang lain? Mari kita renungkan bersama. Daripada kita sibuk mencampuri urusan orang lain, apalagi melontarkan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar, mari kita merenung sejenak, supaya kita juga dipakai oleh Tuhan secara efektif, efisien, optimal, dan maksimal. Sehingga kita pun bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan dan mendemonstrasikan kuasanya, sehingga tidak menumpuk semuanya dalam konteks untuk didoakan hambanya Pastor Andi Simon. Mari kita merenung. Mari kita sadar bahwa ternyata jangan-jangan pelayanan kita yang lumpuh, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mungkin sudah meminta doa kepada kita, tapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi ketika hambanya Pastor Andi Simon mendoakan, oleh kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, dan tujuannya memuliakan Tuhan, orang-orang banyak yang disembuhkan. Memang banyak juga tidak sembuh. Makanya saya sering berkata, orang-orang yang suka menuliskan komentar, kalau betul ada kesembuhan, doakan dong pandemi virus corona ini supaya segera berlalu. Orang-orang yang berkata demikian adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah mendalami apa yang menjadi ajaran hambanya Pastor Andi Simon, khususnya berkaitan dengan kesembuhan. Pastor Andi Simon menjawabnya dengan praktis. Kalau ada orang yang datang untuk didoakan tapi tidak sembuh, bagaimana tanggapan atau respon dari Pastor Andi Simon? Beliau menjawab, biasa saja tuh. Karena tugas saya adalah mendoakan dengan yakin dan percaya. Tapi keputusan akhir adalah kehendak daripada Allah di dalam Kristus. Saya tidak bisa mengambil alih itu karena saya hanya jongos, budak, keset, hamba, dulos Kristus. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang saya yakini menjadi panggilan saya. Hasilnya, saya serahkan total dan penuh kepada Tuhan Yesus. Kiranya ulasan ini boleh menyadarkan, mengingatkan kita, khususnya bagi orang-orang tertentu yang suka nyinyir, nyeleneh, melontarkan tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh. Segera kita sadar, mari kita menyadari supaya jangan menumpuk ke Balikpapan, apalagi nanti kalau sudah selesai pandemi virus corona. Supaya ada tempat-tempat, ada di Jakarta, ada di Medan, ada di mana-mana, sehingga masing-masing kita boleh berkolaborasi, menyatakan kasih karunia Tuhan kepada dunia, kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan, keajaiban, kesembuhan, kelepasan, dan pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.